Halo, selamat sore sahabat trader. Kembali dengan Ari. Di sore hari ini saya akan mapping untuk OP saya yang di market Eropa hingga nanti market Amerika. Saya mulai dari XAU USD. Jadi di siang hari ini XAU USD masih melanjutkan tren tadi pagi, yaitu eh, buy. Memang tadi pagi sempat ada konsolidasi karena akan terjadi cross EMA 8 dan 21, jadi kita tidak action, dan ternyata cross itu tidak terjadi, hanya bersinggungan, dan sekarang terbuka lagi EMA 8 dan 21, yang artinya XAU USD masih melanjutkan tren untuk naik. Kita lihat dari filter, untuk RSI juga sudah mulai di atas 50 dan menuju ke 80. Kemudian untuk stokastik masih di bawah, masih di dekat oversold. Kemudian untuk MACD juga sudah dinilai positif, namun kalau kita lihat dari momentumnya makin mengecil. Dan kemudian dari ADX juga nilainya sudah di 25, yang artinya signal trennya kuat. Kemudian dari ATR, range untuk volatility-nya di 297 poin, yang artinya kalaupun kita action di sini, maksimal kita untuk target TP adalah di 300 pip dari angka sekarang. Jadi kurang lebih ya di 1947,50 sebagai target TP. Kemudian untuk stop loss juga berarti kurang lebih di kisaran 61,8% Fibonacci. Oke, kita akan coba buy saja karena tadi pagi sempat terkoreksi dan dia tidak menyentuh 61,8. Secara psikologis peluang untuk naik lebih kuat. Saya akan coba buy di sini. Stop loss saya taruh di garis EMA 55. Take profit maksimal di sini 300 pip dari running. Oke, untuk XAU USD saya sudah take action, ambil posisi untuk buy. Sekarang kita lanjut untuk Euro USD. Euro USD tadi pagi sempat strong sell teknikalnya. Nah, sekarang kita lihat ternyata tren masih berlanjut untuk sell dan harga sudah di bawah 23,6% Fibonacci. Nah, di sini saya sudah open sell dengan TP yaitu di harga terendah kemarin sebagai target TP. Untuk stop loss saya tarik di bawah garis Fibo 38,2% untuk stop lossnya. Kalau kita lihat dari filter, untuk RSI juga mendekati oversold. Untuk stokastik juga sama, nilainya mengarah ke oversold, masih di 50, masih di tengah-tengah. Kemudian kalau untuk dari MACD juga sudah di area sell dengan momentum yang makin lama makin membesar. Untuk ADX sudah ada di nilai 23, jadi masih termasuk tren lemah. Untuk ATR volatilitas sering harganya di 10 poin. 10 poin, jadi dari target running ini untuk target stop loss dan TP kita maksimal 2 kali dari range ATR. Demikian untuk Euro USD. Kita lanjut ke USD JPY. USD JPY. Nah, untuk USD JPY secara tren dia masih melanjutkan tren sebelum-sebelumnya, yaitu tren up. Dan hari ini tadi sanggup break di resisten 100% Fibo. Dan tadi kita sempat sudah open buy ya, dan tersentuh TP kita di 50% range resisten 61,8%. Dan ini tren masih berlanjut. Kita lihat dari momentumnya pun juga makin meningkat, momentum untuk MACD.
Kemudian dari ADX pun juga udah mulai menaik, masih menaik untuk signal ADX-nya. Untuk ATR juga makin meningkat, ada 144 poin range-nya. Kita masih bisa punya peluang untuk buy lagi di sini. Saya akan coba open buy. Ya, dengan stop loss di bawah garis 100%. Untuk TP saya taruh di 161% Fibonacci. Baik, untuk UC sudah. Kita lanjut, kita lihat ke USD Kanada. USD Kanada secara teknikal masih trend sell, cuma kalau kita lihat dari garis EMA 8 dan 21 di sini menempel. Jadi masih dalam area konsolidasi, apakah dia akan melanjutkan tren turun atau akan break EMA 55. Jadi untuk USD Kanada kita belum bisa take action karena untuk trend sell-nya lemah. Kita lanjut ke USD CHF. USD CHF dari technical di sini sudah terjadi cross EMA 8 dan 55, yang artinya sudah terjadi perbalikan tren dari sebelumnya tren turun menjadi tren naik. Dan harga juga sudah terkonfirmasi breakout di 61,8% sebagai trend buy. Kita lihat filter untuk RSI juga dekat di area overbought. Untuk stokastik sudah di overbuy. Kemudian untuk MACD ini sedang berpotongan dari nilai negatif ke arah positif untuk masuk area buy, dan momentum juga sudah mulai meningkat satu bar. Kemudian untuk ADX di angka 27 yang artinya signal tren kuat. Kemudian untuk ATR-nya di 5 poin. Jadi masih secara rata-rata range-nya 5 poin untuk candle karena pendek-pendek. Jadi secara teknikal akumulasi untuk USD Swiss secara tren adalah masih buy. Dari sini kita bisa take action untuk open buy. Saya akan coba buy. Ya, saya sudah ambil buy. Semoga tetap melanjutkan kenaikan. Stop loss saya taruh di garis EMA 21, take profit saya ambil di sedikit di bawah high kemarin sebagai target TP-nya. Ya, untuk USD Swiss saya sudah take position untuk buy. Kita lanjut yang terakhir. Oh, sudah habis ya ternyata. Hari ini cuma ada 5 peluang, 5 pair yang bisa kita ikuti untuk open posisi. Satu tadi masih menunggu untuk USD Kanada. Jadi total hanya 4 yang bisa open posisi siang ini. Demikian sahabat trader, sharing mapping saya untuk di sesi Eropa. Semoga ini bisa membawa inspirasi teman-teman untuk trading di siang hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tetap like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Ini untuk USD Kanada, jika memang nanti dia ternyata sanggup break di 61,8%, dan kita lihat juga RSI juga di bawah 50, stokastik juga di bawah 50 nilainya, maka dia akan terkonfirmasi untuk kita ambil sell, namun dengan target TP yang pendek, stop loss dan yang pendek juga, karena kita lihat dari ATR range-nya hanya 12 poin. Target TP dan stop loss biasanya umumnya memakai 2 kali ring ATR. Jadi kalau hanya 12 poin, kita pakai 2 kalinya, ya kurang lebih di 25 poin untuk target stop loss dan TP, karena range-nya volatilitas harganya sangat rendah. Demikian, salam trading mudah, salam profit.